Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini yang begitu berkah, kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah untuk beribadah, untuk bermunajat. Barusan sebentar tadi kita laksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang penuh rahmat. Lalu kita mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu kita minta sama Allah berkat perkumpulan ini, berkat waktu ini, berkat tempat ini. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, aib kita ditutur oleh Allah, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya dijawab oleh Allah. Dan minta perkumpulan ini menjadi sebuah simbol kalau kita berkumpul kembali di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita yang minggu lalu kita diajarkan tentang siapa orang yang berhak untuk menjadi imam, syarat untuk menjadi imam. Sekarang kita akan membacakan sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Ustaz Awad Sudes kepada Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Suatu hari yuridu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yusalli bina. Suatu kali kami menginginkan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi imam kami. Faqala lahu Al-Habib Ahmad bin Umar, maka Al-Habib Ahmad bin Umar berkata kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, nahnu ma nukhalli ahadan yusalli bina illa ba'da ma nasma' Fatihah. Kami ini tidak akan membiarkan seseorang jadi imam kecuali kami telah mendengar bacaan Fatihah betul. Wa huwa yadri annahu Abdullah bin Umar wa 'arif bi qira'atihi walakinnahu arada an yu'allim ghayrahu. Sebenarnya beliau ini tahu yang mau jadi imam ini Al-Habib Umar, Abdullah bin Umar, orang yang alim, orang yang arif, yang paham dengan bacaan Al-Quran. Tetapi beliau menginginkan pengajaran bagi yang lain selain daripada beliau. Fa'ata Al-Habib Abdullah bin Umar, maka Al-Habib Abdullah bin Umar pun datang. Wa jalasa baina yadayhi wa qara'a al-Fatihah. Dia pun duduk di hadapan beliau, Al-Habib Umar bin Smith, Habib Ahmad bin Umar bin Smith, lalu sembari membaca Al-Fatihah. Faqala lahu amal-an faqad sami'na Fatihatak. Maka sekarang kami sudah mendengar Al-Fatihah bacaanmu. Fadkhulil mihrab wa sholli bina, maka masuklah mihrab dan jadilah imam bagi kami. Maka maksud di sini tidak boleh jadi imam kalau Al-Fatihah bacaannya masih salah-salah. Masih belum paham bagaimana at-tafriq baina ayatin. Masih belum bisa membedakan antara satu ayat sama ayat. Belum bisa
Ittisal menyambungkan al-wisal antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka belum boleh jadi imam, apalagi imam masjid yang besar. Imam jahatan tak paham dia macam mana nulis Al-Fatihah, tak paham. Nulis Al-Fatihah tak paham. Bismillah salah-salah. Nah ini kenapa? Bisa mempengaruhi keabsolutan sah para jamaah sholatnya. Karena ketika kita melihat imam ini salah di dalam rukun, maka makmum pun jadi salah di dalam rukunnya. Karena si makmum mengikuti tata cara imam. Sebenarnya pengen mendengarkan bacaan Al-Fatihah, tapi ada waktu ini. Ada waktunya, maka dengarkan bacaan Al-Fatihah ini. Antum boleh dengarkan bacaan Al-Fatihah saya, lalu nanti boleh diulangi bacaan Al-Fatihah setelah saya. Dengarkan dulu Al-Fatihah ini. Ini adalah bacaan Al-Fatihah yang kami dapatkan daripada guru-guru kami, menyambung kepada guru kami, menyambung kepada Nabi Muhammad, menyambung kepada Jibril, menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ini adalah disebut bacaan hafaz. Imam hafaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu adalah bacaan hafaz yang kami dapatkan daripada guru kami dengan sanad silsilah yang tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan coba yang berada di sini untuk membenarkan bacaan Al-Fatihah sama-sama diulangi setelah saya. Dengarkan baik-baik, lalu ulangi setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering membaca dari ayat ini. Di mana banyak letak kesalahan adalah di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kenapa salahnya Ustaz? Karena kadang sering orang membaca huruf H sama dengan huruf H yang di sini, dan ini kesalahan fatal sehingga menjadikan Al-Fatihahnya salah dalam pengertian makna. Bagaimana wajah Ustaz? Kalau ini disebut huruf H. H. Yang ini disebut huruf apa Ustaz? H. 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 Ini kalau mulut nih. Ini mulut, ini gigi, ini lidah. Maka di mana huruf H itu Ustaz? Huruf H itu di mana Ustaz? H. Rasakan H. 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 Huruf H. Di mana huruf H? H.
Ha. 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 Bismillahi. Bismillahi. Di sini hi. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya di sini. Nah, jangan samakan huruf ini sama ini. Huruf ini sama ini sama, tapi makhrajnya berbeda sama dengan yang ha. Ingat sekali lagi ini makhraj huruf kita ya. Ini halqum. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ulangi setelah saya huruf ini. Ha. Ha. Ulangi. Ha. Huruf yang kecil. Ha. 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 Oke, kita akan ulangi bacaan bismillah dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Coba kameramen coba. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan hurufnya sudah hampir benar, makhraj ini. Pak Zubaidi mau coba? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana lagi yang harus kita letak betulkan adalah tasdid di atas roh. Tasdid di atas roh. Pembacaan tasdid di atas roh tidak boleh berulang. Contohnya berulang di mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Bagaimana caranya yang benar Ustaz? Bismillahir. Ini lidah kita ini, roh ada di sini. Ini roh di sini. Lidahnya berhenti di atas, di belakang gigi. Lidahnya berhenti di sini. Bismillahir. Hir. Berhenti di belakang gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh di ger. Kenapa tamawuj? Kalau kita menambah getaran di huruf roh, berarti namanya ziyadah. Apa itu ziyadah, Ustaz? Menambah huruf Al-Quran hukumnya haram. Maka tidak boleh takarur, tak boleh berulang-ulang, tapi ditahan ketika melontarkan huruf roh, ditahan di belakang gigi. Contohnya tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi coba. 1, 2, 3. Mau coba Bapak ini mungkin penasaran. Mau coba bismillah Bapak? Gak apa-apa, kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu hak yang kedua sama dengan hak yang pertama ya. Harus ada perbedaan antara Bismillahirrahmanirrahim. Mau coba kata rohnya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mau coba? Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bapak. Baca bismillah. Dan mentalakannya. Bismillahirrahmanirrahim.
baca alhamdulillah. Bagaimana tulisan Ustaz? Alhamdulillah. Di mana letak kesalahan? Kita sering mengkolkolakan huruf yang bukan kolkola. Bagaimana cara baca mengkolkolakan huruf yang bukan kolkola? Alhamdulillah, menggeret bacaan hukumnya haram. Maka kita harus tegas bacanya. Alhamdulillah. Ya. Ini alifnya, alif lamnya ini tidak boleh digeret. Tak boleh. Berhenti. Bukan berhenti, tapi membedakan setiap bacaan. Alhamdulillah. Kedua yang kesalahannya nih adalah huruf ini lagi salah. Pasti alhamdulillah. Padahal yang benar yang ini di mana? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tak boleh Rabbila. Itu penggeret hukumnya haram di dalam tajwid. Maka baca harus tegas Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir. Lagi-lagi kesalahannya adalah di mana? Di Ar-Ra, di Aha, di Ra, di Ha. Ar-Rahmanir Rahim. Berhentinya di mana? Belakang gigi nih. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ha. Kan ha. Karena orang baca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahmanir Rahim. Yang benar cara bacanya. Ulangi setelah saya. Ar-Rahmanir Rahim. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi ayatnya di minggu depan. Allah akan bisawab. Mungkin ada yang mau tanya sekarang. Silakan, ada yang mau tanya. Akhirnya kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang membaca pada mam itu tidak panjang. Mamnya tidak. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu gimana itu? Semua ulama ulumul Quran mimnya panjang kecuali di Malik Yaumiddin. Jadi kalau Ar-Rahman mimnya panjang sesuai bacaannya. Mengurangi Al-Quran maka mengurangi bacaan. Yang kami dengar pun dari bacaan Hafiz dan para ulama lain menunjukkan mimnya semuanya panjang kecuali ayat keempat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki. Yang kami pelajari di dalam kitab Ulumul Quran, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab yang lain menyatakan bacaan masyhur dan bacaan tawatur. Bacaan mutawatir adalah mimnya panjang. Apa itu mutawatir? Yang didengar oleh para sahabat banyak. Rasulullah membaca mimnya panjang dan Rasulullah membaca Ar-Rahman mimnya panjang. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak pernah pendek. Kecuali di Malik Yaumiddin, bacaan yang didengar oleh para sahabat mimnya ada yang panjang. Nabi Muhammad pernah membacanya pendek.
bacaan yang masyhur. Bagaimana Ustaz? Contohnya Maliki Yaumiddin boleh dipanjangkan. Boleh juga di bacaan qiraat yang lain mimnya pendek. Maliki Yaumiddin. Kalau Ar-Rahmanir Rahim sepakat seluruh ulama mimnya panjang. Maka kalau ada yang membaca berarti pengurangan di dalam huruf, atau mungkin kurangnya ilmu saya, tapi sepakat yang kita baca di huruf di kitab Ulumul Quran mim semuanya panjang, tidak boleh dipendekkan. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Pak Subaidy. Jadi kalau ada orang membaca tidak perlu kita salah. Oh tidak salah. Tapi kan dia harus tahu alasannya. Ya. Bacaan Nabi semuanya bacaan Nabi. Tawatur dan masyhur bacaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah membaca yang panjang, Nabi Muhammad pernah membaca yang pendek. Ulama sepakat. Jadi di Fatihah ini untuk perdebatan ada di Malik Yaumiddin itu tidak perlu disalahkan. Tidak salah. Semuanya benar bacaannya. Karena Nabi pernah baca yang panjang, Nabi pernah baca. Tapi yang ditanya oleh Bapak tadi Ar-Rahmanir Rahim, sepakat ulama mimnya semuanya panjang. Dua harokat ya. Kecuali mim di surat An-Nas, mimnya pendek. Tidak panjang, tidak boleh panjang. Ulama sepakat semua ahli qiraat menganggap bacaan mim di surat An-Nas pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tidak boleh mimnya malikin, tidak boleh. Harus pendek, malikin nas sepakat ulama. Tapi kalau di sini bukan perdebatan, dua bacaan. Bukan perdebatan. Boleh bedanya panjang atau pendek. Menurut Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, antum kalau mau dapatkan faedah bacaan Nabi Muhammad, di rakaat pertama antum baca panjang, di rakaat kedua antum baca pendek. 3 dan 4 terserah antum mau baca panjang atau pendek. Supaya dapatkan apa? Semua bacaan baginda Nabi Muhammad. Semua bacaan ini sahih, semuanya masyhur, semuanya mutawatir. Jadi antum boleh baca. Tidak ada diperdebatkan. Jadi kalau ada imam baca pendek, bacanya Maliki Yaumiddin. Soalnya imam itu mimnya panjang, ya kau beda kita baca. Ya. Makanya itu Ya. perlu Kau jangan alhamdulillah sini kita dapat ilmu ya. Ya. Sini kita dapat ilmu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo silakan. Yang ini Ustaz, yang alhamdulillahirabbil alamin ini panjang Ustaz. Iya panjang, memang panjang. Ah, Ya, memang panjang, 2 harokat atau 2 ketukan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. 2 ketukan ya. Alamin. Oke, ada lagi? Lagi? Ini pembentukan antara hak dengan hak yang sering banyak orang salah dalam membacanya. Bismillah, B-nya pakai I ya, Bismillah, jangan Bismillah, nah, pakai I. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas di situ pernah Nabi Muhammad pakai baca sin, pernah pakai shad, pernah antara muhtalat dengan sin wa zai. Nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mas Badi mau tanya lagi? Ini Ustaz. Karena habis kelas, Oh ini Pak, kesunahan membaca ta'awudz dalam Fatihah Ustaz. Boleh. At-ta'awudz sepakat para ulama, at-ta'awudz bukan bagian daripada surah Al-Fatihah sebelum. Hukum membacanya adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i.
sunnah. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala kalau mau baca Al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah dari syaitan rajim. Maka hukumnya apa? Sunnah. Jika kita tidak membaca ta'awudz maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dibaca lebih afdal. Kapan membacanya? Menurut mazhab Syafi'i, membaca ta'awudz itu adalah sebelum bacaan. Menurut mazhab Hanafi, membaca setelah bacaan. Beda. Panjang ya, tafsirnya yang panjang karena di situ kalimat itu pakai fi'il madi dan fi'il madi yang di situ qara'ta. Waidah qara'ta kalau kau membaca, kalau kau sudah baca menurut mazhab Hanafi, kalau kau sudah baca baru pasti bilang. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, maksud ayat tersebut tidak aradta an taqra, kalau kau membaca gitu ya. Berlindunglah pada syaitan rajim. Tapi sir hukumnya. Sir itu tidak dijaharkan. Adalah bacanya seperti itu. Boleh baca tetapi dia itu yasma' nafsu, sekiranya sendiri dia yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah menurut mazhab Syafi'i adalah sepakat mazhab Syafi'i bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Tapi menurut mazhab lain seperti Maliki, Hanafi dan Hambali menganggap bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Bacaannya adalah sunnah tapi dia adalah bagian daripada Al-Quran. Maka kalau ada imam yang tidak membaca bismillah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Karena mungkin dia beranggapan dengan mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau Hambali. Jadi berdua imam. Alhamdulillah, kafir imam itu kata bismillah. Kita jangan. Kita belajar ilmu tafsir, kita belajar ilmu ulumul Quran. Tetapi kebanyakan mereka yang mazhab Maliki, Hanafi, mereka akan membaca bismillah tetapi tidak dijaharkan karena hukum menurut mereka baca bismillah adalah sunnah. Kalau antum pergi umrah, insyaallah kita pergi umrah, haji segala macam, amin ya rabbal alamin. Itu kadang-kadang imam yang membaca itu pakai bismillah tapi suaranya pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Dia takut belakang dia mazhab Syafi'i menganggap bismillah adalah bagian daripada Al-Quran. Karena kalau kita tahu bismillah hilang dari bacaan itu, kita anggap rukunnya ada yang salah, maka sholat salah. Maka para ulama-ulama yang cerdas ini ketika jadi imam, dia akan menjaga hakikat mazhab yang lain, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Zubaidi ya, wasiat Zubaidi jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita baca Al-Fatihah. Kita jaga orang dalam gaul kita siapapun itu, semoga dia berdosa diterima amal ibadah tempat yang terbaik. Juga Al-Fatihah kita hadiahkan buat diri kita sendiri, orang tua yang masih bersama kita, guru-guru kita, anak istri kita, orang kita cinta, kita sayang, kita kasih. Semoga panjang umur dalam taat, berkat sehat afiat, bahagia selama dunia akhirat, diberikan rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, yang berdosa diterima amal ibadah, meninggal husnul khatimah, dimudahkan hajat urusan dunia akhirat, tambah soleh, tambah takwa, tambah istiqamah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, sukses dunia akhirat. Di akhirat masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad pada hadrat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.